Saya ingin memulai sebuah diskusi pada podcast kita episode kali ini dengan satu pertanyaan yang sebenarnya mudah dijawab dan sederhana sifatnya. Apakah agama itu pernah takut pada ilmu? Atau justru manusialah yang takut kehilangan sebuah posisi lalu berlindung di balik agama? Nah, hari ini kita menyaksikan sebuah polemik besar tentang nasab Ba'alawi. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya, yang sedang bertabrakan itu bukan nasab dengan nasab atau nasab versus nasab. Yang bertabrakan itu adalah cara berpikir. Nah, satu sisi berkata, ini adalah sebuah warisan. Ini adalah sebuah tradisi. Dan ini sudah final. Orang-orang sudah mengenal. Di sisi lain bertanya, bolehkah ini untuk diverifikasi secara ilmiah? Boleh nggak di cross check secara silsilah? Menggunakan literatur kitab dari abad 4 sampai abad 9. Nah, disinilah sebenarnya masalahnya. Karena peradaban selalu berpihak pada sebuah pertanyaan, bukan pada sebuah larangan untuk bertanya. Ini masalah. Nah, yang pertama, kita akan membedah istilah Muhyiddin dan sikap anti-sains atau sikap anti ilmu pengetahuan atau skeptis lah dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita luruskan terlebih dahulu. Tidak semua Muhyiddin itu menolak ilmu. Banyak juga kok sebenarnya kalau kita bicara yang terbuka, kemudian dewasa, kemudian rasional, itu ada kok. Yang kita bahas hari ini adalah sikap, bukan sebuah identitas. Nah, ciri bagaimana orang bersikap anti-sains itu yang pertama adalah klaim itu dianggap sebuah hal yang suci. Metode itu dianggap haram. Jadi apapun ketika memberikan sebuah metode, mereka selalu bilang itu metode Kiai selalu problematik. Padahal Kiai menggunakan standar metode yang pernah digunakan oleh Robitoh Alawiyah ketika membatalkan nasab pihak lain. Ini kan kontradiksi jadinya, ya. Yang kedua, pertanyaan itu dinilai kurang adab, gak sopan, ya, gak beretika. Kemudian data dibalas dengan emosi. Tidak pernah data dibalas dengan data. Logika dibalas dengan retorika. Nah, yang keempat, titik ilmiah disamakan dengan sebuah kebencian. Inilah yang mereka selalu memframing pendukung Kiai itu adalah orang-orang yang sedang melakukan kebencian terhadap ulama dan habaib. Kita tidak benci orangnya, kita benci hegemoninya. Kita kritik adalah bukan orangnya. Yang kita kritik adalah pengaruhnya yang mengatasnamakan nasab, seolah-olah suci, padahal mereka itu bukan cucu Nabi. Padahal juga ulama-ulama besar pun ya dulu lebih keras dari akademisi hari ini dalam mengkritik sebuah sanad. Nah, pertanyaannya, kalau ulama klasik saja dikritik, ya, atau ulama klasik saja itu bisa kritis, mengapa hari ini kritik itu malah dianggap sebuah ancaman iman, mengusik keimanan orang lain yang menganggap Ba'alawi adalah zuriyah Nabi yang suci, padahal mereka sudah melakukan kebohongan terkait nasab mereka.
Ketika kita bicara polemik nasab, dari sebuah tradisi ke sebuah verifikasi ilmiah dalam kaidah-kaidah akademik, kita akan coba melihat secara garis besar ya. Tesis Keimat itu tidak lahir dari sebuah kebencian. Hanya orang-orang yang menyambung-nyambungkan, hanya orang-orang yang berasumsi itu adalah sebuah kebencian. Kalau semua dianggap kebencian, kalau semua ilmu dianggap kebencian, kalau semua hal terkait dengan kaidah-kaidah akademik, metodologis, verifikatif dikatakan kebencian, maka tidak akan ada orang yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini yang bahaya. Nah, Kiai Imad dalam tesisnya itu lahir dari sebuah metode pembacaan manuskrip. Kemudian kritik silsilah, kronologi sejarah, dan konsistensi sanad. Saling berintegrasi dari abad 4 sampai dengan abad 9 Hijri. Tidak ada yang terputus. Masalahnya bukan setuju atau tidak setuju. Masalahnya boleh nggak nih diuji. Itu jadi masalah. Kalau misalkan Kiai Imad menggunakan metode kitab sejaman, itu adalah metode standar yang sudah digunakan terlebih dahulu oleh Rabithah Alawiyah. Menolak dokumen baru, wajib menggunakan dokumen tua. Nah, sekarang kalau kita bicara dokumen tua dan kitab sejaman, itu artinya sama atau enggak? Nah, mereka bisa menggunakan metode tersebut untuk menafikan atau menolak nasabnya pihak lain. Ketika diuji sendiri, mereka bilang nggak sah. Oh, sudah surah wal istifadah. Loh, ini gimana? Standarnya sendiri kok tidak bisa menguji nasabnya sendiri. Ini kita bicara metodologis. Itu dulu yang diselesaikan, baru masuk ke bagian inti poin-poinnya menggunakan literatur kitab-kitab klasik. Persepsikan dulu metodologinya, standarkan dulu metodologinya. Jangan sampai Mbak Alawi ini atau Rabithah Alawiyah ini standar ganda dalam memberikan sebuah kesaksian nasab mereka. Kalau sebuah klaim tidak boleh diuji, tidak boleh ditanya, tidak boleh dikritik, tidak boleh diverifikasi, maka berhenti sebagai ilmu dan berubah menjadi sebuah dogma sosial. Apalagi sejarah juga membuktikan dogma sosial selalu runtuh ketika bertemu dengan zaman baru. Ini zaman modern, ilmu pengetahuan berkembang. Agama untuk mempelajari ilmu, bukan skeptis dengan ilmu. Wajib menuntut ilmu, apapun itu bentuknya, karena ilmu itu berkembang sesuai dengan zaman. Ketika kita bicara sejarah peradaban, siapa yang bertahan? Ya, dalam hal ini siapa yang bertahan? Kalau kita jujur pada sebuah sejarah, gereja menolak sains, otoritas moralnya runtuh. Ulama anti cetak, itu juga tertinggal. Penolak astronomi, itu kalah oleh navigasi. Bahkan dalam Islam pun juga ulama-ulama dahulu juga mengkritik luar biasa terkait tentang sanad. Loh, ini siapa? Mbak Alawi kok nggak mau dikritik? Artinya apa? Islam tidak runtuh karena ilmu. Dulu ulama nasab klasik itu saling bantah-membantah. Dan Islam justru besar karena keberanian untuk menguji klaim. Kalau ditanya data ya lari kemana-mana. Ya, kalau ditanya pertanyaan A, jawabnya pertanyaan B. Ya gimana nyambungnya? Nah, terus bagaimana secara alami anti sains ini seperti Hibin-Kibin ini yang menolak sains ini akan tereliminasi oleh peradaban secara alamiah. Peradaban itu tidak menghukum sebenarnya.
Tapi peradaban itu meninggalkan orang yang tidak mau melek, orang yang tidak mau open minded terkait tentang peradaban ilmu pengetahuan. Hari ini generasi muda makin literat, arsip makin terbuka, diskusi makin berbasis dengan data. Sekarang kalau misalkan mereka mengklaim, bahkan ada, sampai hari ini masih ada pembela-pembela sejati Ba'alawi itu, Gus-Gus itu juga masih kok memberikan sebuah pernyataan tesis keimat itu tesis dari Google. Apa sih artinya Google itu? Ya. Atau Google itu hanya memberikan sebuah data yang tanpa literasi. Sekarang kalau ingin membuka sebuah informasi yang tadinya Anda tidak tahu, terus bertanya kepada Google, Google akan mengarahkan di mana website ataupun domain yang Anda cari, yang Anda ingin temukan, bingung dengan cara apa, ya Anda bertanya lewat Google. Saya masih belum paham. Tesis keimat itu dari Google. Itu masih hal yang membingungkan untuk menjawabnya sebenarnya. Apa yang mereka dasarkan kenapa tesis kok dari Google? Sebenarnya mereka paham nggak sih tentang Google itu apa? Sedangkan kalau kita misalkan nggak tahu nama websitenya, misalkan kita gini, mau mencari manuskrip Utsman bin Yahya di perpustakaan Leiden di Belanda, saya nggak tahu nama websitenya apa. Saya kan nggak tahu. Saya cari di Google, saya tanya ke Google, website perpustakaan Leiden Belanda, enter. Maka langsung diarahkan ke situ. Kalau misalkan kita melihat sejarah Utsman bin Yahya di Google, masuk ke Wikipedia. Artinya semua informasi literasi yang di di media hari ini dengan teknologi yang serba canggih itu mudah. Kenapa? Arsip itu makin terbuka kok. Google itu hanya mesin pencari. Gitu loh. Jadi saya masih belum ngerti cara berpikirnya yang mendukung Ba'alawi ini kenapa menyebut tesis keimat itu dari Google. Aneh menurut saya. Artinya skeptis dengan perkembangan teknologi. Nanti kalau saya ditanya, itu kan DNA buatan barat. Ya, ilmu DNA itu buatan barat, buatan orang kafir katanya. Loh, sekarang Anda ini bepergian dari satu kota ke kota lain menggunakan transportasi umum, baik kereta, bus, pesawat, itu kan bukan buatan Indonesia, buatan barat. Ya, lokomotif yang menarik gerbong kereta itu dibuatnya di Amerika. Jadi bukan masalah barat, timur, atau tidak sesuai dengan kultur Indonesia, bukan. Personnya yang nggak mau melek, nggak mau open minded terkait tentang peradaban ilmu pengetahuan. Intinya itu, nggak usah kemana-mana, gitu ya. Nah, kemudian diskusi makin berbasis data sekarang. Mudah untuk mencari akses kemanapun. Nah, dalam ekosistem seperti ini, ceramah yang emosional kalah oleh diskusi yang rasional. Klaim simbolik kalah oleh sebuah bukti. Kultus kalah oleh sebuah literasi. Nah, yang adaptif akan bertahan, yang memusuhi ilmu akan sunyi dengan sendirinya dan tenggelam dengan peradaban itu. Nah, hubungan NU, akademisi, dan bagaimana pertaruhan masa depan yang akan datang, NU itu hari ini diuji. Mau menjadi sebuah rumah ilmu,
atau pelindung klaim yang tak boleh disentuh. Akademisi bukan musuh NU. Justru NU besar karena tradisi keilmuan yang tumbuh, menghargai sebuah keilmuan. Jika NU alergi pada sains yang runtuh bukan nasab tertentu, tapi wibawa intelektual NU itu sendiri. Jadi kalau mengaku NU, ya jangan alergi dengan sains dong. Jangan skeptis dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada pertanyaan retoris, ya. Secara publik misalkan, kalau ada yang bertanya, apakah iman itu rapuh jika diuji dengan data? Apakah yang merasa cinta kepada zuriyah Nabi yang mereka akui adalah tersambung kepada Nabi, kibin-kibinnya ini, apakah harus menolak metode verifikasi? Apakah mempertahankan simbol juga lebih penting dari sebuah menjaga hal kebenaran? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan butuh sebuah kejujuran, teman-teman. Bukan butuh jawaban yang retoris atau hanya bernarasi tapi tidak pernah menyentuh sebuah substansi yang ada. Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan di akhir episode ini adalah agama yang takut pada ilmu sebenarnya akan runtuh oleh zaman itu sendiri, sebuah peradaban. Dan agama yang diuji oleh ilmu itu akan hidup lintas generasi. Nah, muhibin yang mau belajar itu belajar sebuah ilmu pengetahuan, itu tentunya akan menempatkan atau menemukan sebuah tempat yang terhormat. Tapi kalau muhibin Ba'alawi ini yang memusuhi ilmu, itu justru akan ditinggalkan. Bukan karena dibenci sebenarnya, tetapi karena peradaban itu terus berjalan. Dan akhirnya muhibin itu akan tenggelam oleh suatu peradaban. Demikian dari saya. Terima kasih.